Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 444C01 dengan NIM 4421091. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Corporate and Human Relations yang diampu oleh Bapak dosen Rizky Hidayat M.Nikom. Pada tugas kali ini, yaitu analisis gaya komunikasi tokoh dunia. Komunikasi menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Gaya komunikasi menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss adalah suatu perilaku yang ada di dalam diri pribadi masing-masing untuk digunakan dalam suatu situasi tertentu. Gaya komunikasi memiliki beberapa faktor. Menurut Xavier 2005, yaitu kondisi fisik, peran, konteks histori, kronologi, bahasa, hubungan, tujuan, konsep diri, nilai-nilai, dan kendala. Gaya komunikasi menurut Tubbs and Moss 2008 ada 6. Yang pertama, the controlling style, yaitu gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Controlling style ini bersifatnya komunikasi satu arah. Yang kedua adalah equalitarian style. Adanya landasan kesamaan di mana arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah. Yang ketiga adalah the structuring style, yaitu memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Yang keempat ada the dynamic style, yaitu cenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungannya berorientasi pada tindakan. Yang kelima ada the relinguistic style, yaitu kesediaan menerima saran atau gagasan daripada keinginan perintah meskipun punya hak memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang keenam ada the withdrawal style. Tidak ada keinginan dari orang-orang yang memaknai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya di sini ada biografi dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jami'iyah Nahdlatul Ulama atau NU, sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Tahun 1949, Ayah Gus Dur diangkat menjadi Kepala Menteri Agama pertama sehingga keluarga Wahid Hasyim pindah ke Jakarta untuk memasuki suasana yang baru. Setelah kepindahannya di Jakarta, berbagai tamu dari berbagai kalangan bertamu ke kediaman Wahid Hasyim. Hal itu menjadikan Gus Dur menambah pengalaman untuk mengenal dunia politik. Selanjutnya, gaya komunikasi kepresidenan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur merupakan presiden yang menjabat di masa transisi pasca runtuhnya Orde Baru. Selain itu, Gus Dur juga memiliki latar belakang sebagai seorang kiai dan berasal dari keluarga besar Nahdlatul Ulama atau NU, sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Hal tersebut berpengaruh pada cara Gus Dur berkomunikasi baik dengan staf, anggota kabinet, kepala negara sahabat, parlemen, bahkan sampai dengan masyarakat.
Komunikasi Gus Dur tersebut dijalani dengan menyelipkan humor untuk mempermudah pesan yang ingin Gus Dur sampaikan agar dipahami oleh lawan bicaranya. Gaya komunikasi kepresidenan dari Gus Dur selanjutnya, yaitu dalam penelitian Dani 2022 dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa dalam menyampaikan informasi, Presiden Gus Dur tidak melakukan pengelolaan atau pengolahan informasi terlebih dahulu, dan cenderung spontan dalam menyampaikan pendapat atau informasinya. Menurut Dani, berkeyakinan bahwa gaya komunikasi Gus Dur tersebut dilatar belakangi oleh Gus Dur yang berasal dari pesantren yang memiliki bentuk komunikasi terbuka dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dani juga menambahkan bahwa karakter Gus Dur yang ekstrovert dan keterbatasan fisiknya menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap gaya komunikasinya. Selanjutnya, gaya komunikasi Gus Dur. Gaya komunikasi yang dominan oleh Gus Dur adalah interaksional atau bisa masuk ke dalam equalitarian style. Gaya komunikasi ini menempatkan diri komunikator dalam posisi sejajar dengan komunikator lain, sehingga terjadi interplay yang demokratis dalam kuadran komunikasi saling memberi dan menerima. Dia tidak alergi untuk bertemu banyak orang, mendengar, dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan orang atau kekuatan politik yang pernah berseberangan dengannya. Sikap politik Gus Dur yang lentur menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang selalu diperhitungkan oleh siapapun. Berikut referensi jurnal yang saya pakai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.